Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama melanjutkan yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan kita dalam kesempatan ini akan membahas bab yang ke-23 yaitu tentang al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 104 bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan jalan untuk menuju keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, ya hendaklah di antara kalian itu ada ummatun yad'una ilal khair, ada umat yang mereka itu mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintah dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ditegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya'muru bil ma'ruf, al-ma'ruf itu ma'rifa bil khair, jadi menyuruh kebaikan ya dengan cara yang baik, itu ma'ruf. Jadi sudah sering kita ulang-ulang bahwa ketika kita ingin kebaikan atau memerintahkan kebaikan harus dengan cara yang baik. Ini al-ma'ruf ya disebut dengan amar ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang kemungkaran. Jadi yang baik diperintahkan, ya, yang buruk dilarang. Nah, itu adalah dikatakan dalam ayat ini wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, karena termasuk nanti wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Siapakah orang yang paling wa man ahsan, terbaik kaulan ucapannya,
dibandingkan mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, wa amila sholihan, dan beramal saleh. Jadi itu termasuk perkataan ucapan yang terbaik, ya, mengajak kepada kebaikan. Kenapa kebaikan harus diajak? Kenapa kebaikan itu harus diajak? Ya, karena kebaikan itu sesuatu yang berat, ya, berat. Terkadang orang berat untuk melakukan kebaikan, jadi harus ada dorongan juga dari orang lain, ya, motivasi dari orang lain juga untuk menguatkan, ya, agar kita mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kalau keburukan itu tidak perlu diperintahkan, biasanya orang, ya, secara otomatis, karena inna nafsa la'ammaratun bisu, ya, jiwa manusia itu ya lebih banyak menyuruh kepada keburukan, ya. Maka ini perlu tadi dorongan dari orang lain. Jadi kalau kebaikan itu diperintahkan, ya, kalau keburukan itu dilarang. Orang dilarang aja masih dilakukan, apalagi malah disuruh. Nah, ini makin menjadi, ya, keburukan itu nggak perlu disuruh aja sudah dilakukan, maka perlu dilarang. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita untuk memaafkan, untuk amar ma'ruf, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, berikanlah pengampunan, berikanlah maaf. Perintahkanlah wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah dengan kebaikan. Bil 'urfi bahasanya, bukan bisolihat, amal soleh itu dikatakan as-solihat. Tapi kalau perintah, kita menyuruh orang lain, bukan bil, ya, wa ya'muruna bis-solihat, tapi wa ya'muruna bil ma'ruf, ya. Jadi kata al-ma'ruf di situ maksudnya adalah kita menyuruh kebaikan dengan cara yang baik. Wa amru bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, dan berpaling, ya, dan menjauh dari orang-orang yang bodoh, disebut jahil. Ya, jahil itu orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud jahil itu apa ya, Pak? Yang dimaksud bodoh dalam ayat ini, ya, bukan berarti orang itu tidak berpendidikan. Kadang orangnya dari segi pendidikan pinter, artinya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, ya. Perbuatan bodoh itu perbuatan apa? Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dimaksud, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Walaupun dia kadang kan terjadi juga gitu, orang berpendidikan, tapi yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah memerintahkan kita, ya, untuk bekerja sama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kerja individu, ya, bukan kerja ulama saja, bukan kerja ustaz saja, semua. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
laki-laki maupun perempuan. Ini menggunakan bentuk jamak, bukan wal mu'minu, tapi wal mu'minuna, orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, artinya itu keseluruhan, karena menggunakan bentuk jamak. Ya, semua orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Masing-masing di antara mereka itu adalah ya, awliya. Awliya itu bisa bermakna teman, bisa bermakna kekasih. Ya. Awliya ba'd. Maksudnya apa? Mereka itu saling mengasihi satu sama lain. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka itu ya mencegah kemungkaran. Jadi ini menjelaskan tentang perlunya ya bekerja sama antara orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan kerja individu, tapi kerja semua orang yang beriman. Ya, harus saling mengingatkan. Ya, termasuk ya, misalnya anak-anak kita tegur tangga kita, ya kita jangan tersinggung. Misalnya anak di masjid nakal, ditegur oleh jamaah yang lain, jangan sampai nanti bapaknya, ya kadang ada yang tersinggung bapaknya, karena lingkungan kita itu ikut ya mendidik anak-anak kita, ikut bertanggung jawab dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang tidak baik ya jangan sampai dibiarkan. Bukan anak saya saja, jangan sampai begitu. Ya, harus kita ingatkan juga, karena itu kewajiban ya orang-orang beriman. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka apa yang terjadi? Ya, maka akan jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang buruk. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Contohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil, orang-orang ya, kafir dari Bani Israil itu dilaknat, lu'ina, dilaknat dari lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam, dilaknat atau terlaknat. Kenapa orang-orang Bani Israil itu terlaknat? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka itu durhaka dan mereka itu melanggar aturan perintah oleh nabinya, ditentang, tidak mau mengerjakan. Kalau Bani Israil yang begitu, kalau diperintah itu suka membangkang. Yang paling sulit diperintah itu orang Bani Israil.
Mereka selalu mencari-cari alasan untuk bagaimana tidak melaksanakan perintah Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah itu juga gitu, ya, disuruh menyembelih sapi betina. Bertanya terus. Dia tujuannya bertanya itu bukan untuk melaksanakan sebenarnya, tapi untuk supaya bagaimana tidak melaksanakan. Ya. Itu Bani Israel. Ketika disuruh perang, dia tak mau. Idhab anta wa rabbuka. Justru malah dia membantah. Yang diperintahkan oleh nabinya untuk berperang, dia menjawab, idhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu dan Tuhan kamu. Inna hauna qa'idin. Kami di sini duduk-duduk saja. Ini orang-orang Bani Israel, maka dilaknat oleh Allah. Ya, kalau dalam ceritanya itu kan ada yang dikutuk dari Yaman itu, yang kerang dan sebagainya. Karena mereka orang-orang yang suka membangkang, tidak taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kanu, yang mereka, ya, orang-orang Bani Israel itu, la yatanahawna an munkarin. Mereka itu tidak, ya, saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan, saling membiarkan kemungkaran itu. Jadi kadang kan begini, yang melakukan keburukan saya, yang dapat dosa saya. Kenapa engkau? Ya, nah itu kadang itu terjadi kan. Nah kalau yang terjadi seperti itu, justru akan terjadi kerusakan. Dalam masyarakat itu saling mengingatkan. Memang orang Islam kan saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang mereka itu, ya, mau amar ma'ruf dan nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada mereka. Ya, bagi orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar akan diselamatkan oleh Allah. Bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 165. Ajainal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Ajainal ladzina yanhauna 'anis su'i. Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Jadi kalau ada musibah, ada bencana, ya, maka Allah yang akan diselamatkan itu adalah orang-orang yang mau melarang dari keburukan. Wa akhadna alladziina dzalamu, wa akhadna, dan kami menetapkan, kami timpakan, ya, kepada orang-orang yang zalim bi adzabin ba'isin, ya, dengan siksa yang pedih, bima kanu yafsukun, ya, karena atau sebab, ya, perbuatan fasik yang mereka lakukan. Nah, nanti perbuatan zalim itu akan menjadi sebab diturunkannya bencana, musibah. Ya, jadi kalau ada nanti misalnya begini, yang sering terjadi di suatu daerah, ya,
terjadi bencana atau musibah. Padahal orang tahu di situ kan banyak orang baik. Tapi mengapa di situ terjadi musibah? Entah itu gunung meletus, tanah longsor, apalagi banjir, ya, dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena bisa saja di situ orang-orang yang baiknya tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang baik di situ, tapi tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang terjadi. Jadi dalam ayat tadi disebutkan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang selalu nahi munkar. Justru ditekan sini nahi munkar ya. Kalau amar ma'ruf itu mungkin banyak orang yang melakukan, tapi kalau nahi munkar itu yang paling susah. Ya, amar ma'ruf itu lebih mudah, tapi nahi munkar itu lebih susah. Karena kadang yang dihadapi itu, ya kalau kita menyuruh kebaikan itu kan kadang ya aman-aman saja. Kenapa aman? Karena kadang juga dilakukan, kadang tidak. Ya, tapi kalau orang dilarang dari melakukan keburukan, itu terkadang justru yang terjadi adalah ancaman-ancaman. Dia ngancam kita, teror kita, dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi, kalau orang itu dilarang melakukan keburukan, itu biasanya berat. Ya, tantangannya berat orang nahi munkar. Tapi kalau amar ma'ruf, silakan. Dan mereka juga, ya, orang-orang yang zalim itu, ya, mereka ya membiarkan saja amar ma'ruf. Kenapa mereka membiarkan? Ya, karena mereka tidak merasa gitu ya. Ya silakan aja yang mau. Tapi kalau udah nahi munkar, kalau udah melihat orang yang melakukan keburukan itu dilarang, nah mereka terkadang malah yang tidak terima. Kalau ada orang yang mengusut tentang korupsi misalnya, ya itu banyak saja ya hal-hal buruk yang dihadapi, banyak ancaman, banyak intimidasi dan sebagainya. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi adalah beberapa ayat ya, yang menjelaskan tentang pentingnya ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berikutnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa dalam mencegah kemungkaran itu ya, ada tingkatan-tingkatannya. Hadis pertama diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-'afwu iman. Rawahu Muslim. Jadi dikaitkan antara amar ma'ruf nahi munkar itu dengan keimanan. Ya. Dikaitkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan iman. Kenapa? Karena orang yang imannya benar, ya, jadi amar ma'ruf atau perbuatan baik dan buruk itu kaitannya dengan iman. Orang-orang yang imannya baik pasti dia tidak akan nyaman kalau melihat apa? Tidak akan nyaman kalau melihat keburukan. Itu secara otomatis, ya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak nyaman dengan keburukan, itu berarti keimanannya yang memanggilnya. Dan sampai nanti orang menanggapinya, ini orang kok ya apa itu Pak cerewet gitu ya, sedikit komentar, sedikit komentar. Ya, selama itu tidak baik ya harus kita harus cerewet gitu. Tapi
Tapi kalau didiamkan, semakin lama semakin tidak baik. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, man ra'a, man siapa saja, ra'a melihat, minkum di antara kalian, munkaran kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaknya dia merubahnya biyadihi dengan tangannya. Jadi maksud tangannya itu adalah dengan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan, dengan kekuasaan yang paling kecil dari mana Pak? Kepala keluarga, ya, dari kepala keluarga. Lihat anaknya, ya, lihat istrinya. Ini kepala keluarga itu harus orang-orang yang benar-benar, ya, memiliki keteladanan yang baik. Ya, kalau kepala keluarganya tidak baik, ya otomatis, ya, bawahnya akan mengikuti. Kepala keluarga harus orang-orang yang memberikan contoh dalam kebaikan, sehingga dia akan bisa mengendalikan, mengatur, ya, anggota keluarga. Ada anaknya yang tidak mau sholat, dia bisa mengingatkan. Orang tua atau kepala keluarga di situ dia, ya, mempunyai kekuasaan untuk mengatur keluarganya. Nah, di luar keluarga, tuan RT, di tengah RT-nya. Jangan sampai nanti lingkungannya itu banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya dia umbar aurat, ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Jangan sampai. Ini harus kita ingatkan. Ya, dengan apa? Dengan kekuasaannya tadi, lebih tinggi lagi RW, lebih tinggi lagi lurah. Ya, itu harus, ya, mampu menjadi pelopor dalam nahi mungkar. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu maka dengan lisan, ucapan. Kalau enggak punya kekuasaan, ya dengan lisan, tegur. Ya, tadi cara menegurnya juga harus dengan cara yang baik, ya. Jadi niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, ya, jangan sampai nanti dia tersinggung, ya. Fa illam yastati fa bi qalbihi, kalau dia tidak mampu dengan kekuasaannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya, paling tidak hatinya mengingkari, bukan mendukung. Wa dzalika al-amrul iman, dan itu adalah termasuk, ya, keimanan yang paling lemah. Ya, minimal itu kita mengingkari, tidak setuju, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini kalau yang melakukan hal yang tidak baik ini, kalau terbalik misalnya, ya, kalau yang melakukan hal yang tidak baik ini seorang yang punya kekuasaan, ya, lalu bagaimana? Ya, kalau kita punya kekuasaan itu bisa mengendalikan, ya. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, ya, tidak bisa atau tidak berani menyampaikan secara lisan, ya, maka paling tidak tadi kita tidak setuju, ya, kita mengingkari itu, karena bisa saja posisi kita dan, ya, justru orang-orang yang harusnya menjadi contoh, ya, tadi pemimpinnya justru malah yang tidak baik. Bagaimana? Maka ini penting juga, ya, jangan sampai nanti apa yang sekarang mau dibuat undang-undang itu yang mengkritik apa pejabat, presiden, sebagainya, nah, itu dipidanakan, itu bahaya juga, ya. Kenapa? Ya karena tadi kalau yang baik itu masyarakatnya, pemimpin yang tidak baik, justru apa yang terjadi? Udah nggak punya kekuasaan, ya kan? Diatur oleh hukum yang tidak baik pula. Ya, apa yang terjadi? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pemimpin itu, kalaupun dia tidak tadi, ya, dia punya kekuasaan, maka harus dipilih benar-benar orang yang baik.
dia mampu memberikan keteladanan kan gitu. Ya, harus benar-benar mampu memberikan keteladanan. Namanya pemimpin itu biasa. Umar, ya, itu orang yang paling terkenal paling keras ya, tegas. Dia malah minta dikritik. Umar, kalau saya lupa, tolong saya ingatkan dengan apa Pak? Minta diingatkan dengan apa Pak? Pedang. Main-main nih. Itu Umar. Jadi pemimpin yang baik itu dikritik masalah, karena memang itu harus harusnya. Dia memikirkan banyak orang. Satu orang pikir banyak orang. Pasti ada hal-hal yang kelewat gitu. Maka penting juga tadi yang dipimpin itu menyampaikan juga. Barangkali memang itu tidak terpikirkan oleh dia. Umar pernah diprotes oleh seorang perempuan ya, ketika Umar itu membatasi mahar. Protes oleh seorang perempuan, wahai Umar, apakah engkau akan membatasi sesuatu yang oleh Allah saja tidak dibatasi? Apa yang dikatakan Umar? Ya, saya salah, perempuan ini betul. Kan gitu. Itu dicontohkan oleh Umar. Pernah juga suatu ketika dia membagikan pakaian pada masyarakatnya, jadi protes, "Duh, Umar kok bagiannya 2? Kita mau 1." Ya. Apa yang dikatakan Umar? Anaknya suruh naik. Coba jelaskan ya Abdul. Anaknya menjelaskan bahwa Umar itu orangnya tinggi besar. Jadi bagian kainnya itu tidak cukup untuk dia. Maka punya anaknya dikasihkan bapaknya. Ya, dikasihkan bapaknya. Maka bagiannya 2, karena bagian anaknya diberikan kepada dia. Memang harus seperti itu, harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu ketika ada pertanyaan yang tidak mereka ketahui, kok begini seharusnya begini, dijelaskan, bukan malah disalahkan. Ya. Jadi harus pemimpin itu ya harus begitu. Kalau ada kesalahpahaman dalam masyarakat itu, pemimpin yang menyelesaikan. Ya, ada seorang wanita yang tidak suatu malam itu dia keliling, ya, melihat seorang wanita yang sedang memasak, menyalakan tungku api. Anaknya sedang menangis. Ditanya, kenapa mereka menangis? Mereka kelaparan. Apa nggak ada yang dimasak? Tidak. Lalu apa yang kau masak itu? Ini airnya di sini adalah batu. Yang dimasak seakan-akan dia masak, padahal di situ hanya air yang berisi batu. Untuk menipu anaknya, maksudnya untuk supaya anaknya itu tenang, tidak menangis. Maka oleh Umar apa yang dia lakukan? Ya, dia ambil makanan, kemudian dimasak sendiri oleh Umar. Ya, dia ambil gandum dari gudang, kemudian dia dimasak sendiri, dibawa sendiri, terus setelah matang disajikan kepada wanita itu dan anak-anaknya. Ya. Kemudian wanita itu justru menyalahkan Umar. Dia tidak tahu kalau itu Umar. Disalahkan ini adalah kesalahan Umar sampai tidak memperhatikan rakyatnya yang kelaparan, padahal yang menolong itu adalah Umar. Dikatakan kamu lebih baik daripada Umar. Wanita itu mengatakan begitu, kamu lebih baik daripada Umar, padahal dia adalah Umar. Dan dia tidak mau. Itu seorang pemimpin ya. Jadi perlu keteladanan pemimpin. Ayat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah wujub taghyiril munkar bi kulli wasilatin mumkinatin. Wajibnya ya merubah kemungkaran dengan seluruh wasilah yang bisa dilakukan. Wasilah itu sarana. Dengan sarana apa saja? Ya, dengan sarana apa saja yang bisa digunakan. Ya, kalau punya kekuasaan dengan lisan, dengan tulisan, ya, minimal dengan doa. Ya, itu dikatakan wadzalika al-aful iman. Yang kita mendoakan supaya orang itu diberikan hidayah, ya, untuk tidak melakukan kemungkaran. Itu termasuk
termasuk wadzalika al-aful iman. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mas'uliyah kulli fard minal ummah al-islamiyah. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah tanggung jawab setiap individu atau semua orang dari orang-orang yang beriman. Nah, dalam hadis ini juga menjelaskan fihi bayanu maratibi taghyiril munkar. Di sini juga menjelaskan tentang ya urutan atau tingkatan dalam nahi munkar. Jadi dimulai dari kekuasaan. Ya. Jadi orang yang paling terdepan dalam nahi munkar itu adalah seorang penguasa. Maka ya tadi pemimpin yang baik, termasuk kalau dia menutup tempat-tempat yang tidak baik. Apa itu, Pak? Ya tempat prostitusi, terus perdagangan minuman keras. Ya memang harus seperti itu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itu untuk melindungi masyarakat. Ya, kalau dia punya kekuasaan, tutup. Jangan malah dibiarkan. Dimulai dari kekuasaan. Jadi artinya nahi munkar itu dimulai dari kekuasaan. Ya. Kalau tidak punya kekuasaan, maka dengan apa tadi? Ya, dengan nasihat yang baik, ya, dengan lisan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fihi dalilun ala anna al-a'mal tadkhulu fi iman. Ini juga menjelaskan bahwa amar ma'ruf itu termasuk perbuatan. Bahwa perbuatan itu, ya amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk bagian dari iman. Jadi kalau orangnya itu benar keimanannya, maka dia akan melakukan ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia tidak, tadi ya kita kan ada dicontohkan itu. Bagaimana kalau dia setuju dengan pemimpin, dia dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak baik, dan justru dia setuju dengan pemimpinnya, itu justru ya, yang akan diperoleh adalah dosa. Nanti ada yang disebutkan di bagian belakangnya. Taat kepada pemimpin itu dalam kebaikan. Ya. Kalau pemimpinnya tidak baik, ya diingatkan, bukan mengikuti. Diingatkan, kalau mampu mengingatkan. Ya. Para ulama-ulama itu ya selalu mengingatkan, bukan menentang, tapi mengingatkan. Ya. Dan sampai nanti dianggap menentang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya, hadis yang kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabi ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli. Tidak ada para nabi yang diutus oleh Allah untuk umat sebelumku kecuali yang mereka itu pasti punya pendukung. Setiap nabi itu pasti punya pendukung, punya penolong, punya orang-orang yang membela, ya, punya pengikut yang setia. Ya, setiap nabi itu punya. Wa ashabu ya'khuduna bi sunnati, dan sahabat-sahabat, ya, orang-orang yang terdekat yang mengambil, ya, sunnahnya atau mengikuti keteladanannya yang dilakukan oleh nabinya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengikuti perintah-perintah nabinya. Tsumma innaha tahdufu min ba'dihi khulufun. Lalu, ya, setelah itu dia meninggalkan generasi. Ya, generasi apa, Pak? Yaquluna
ma la yaf'alun. Ya, yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi para nabi itu ya yang pentingnya kita membangun generasi yang saleh. Jadi kesolehan itu harus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi katakan oleh Nabi dalam hadis ini, ya, setiap Nabi itu punya pendukung, punya penolong, punya pengikut yang mereka mengikuti nabinya, melaksanakan perintahnya. Tapi setelah itu dia meninggalkan generasi yang tidak seperti mereka. Ini yang terjadi. Maka perlu ya, yang terjadi itu banyak terjadi. Bapaknya kiai, tapi anaknya tidak ada. Banyak terjadi. Bapaknya seorang ulama besar, tapi anaknya penting juga, ya, mempersiapkan generasi berikutnya. Mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik. Nah, kalau tidak dipersiapkan, apa yang terjadi tadi? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dikerjakan adalah justru sesuatu yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa muqin, barang siapa yang berjuang melawan mereka, ya, biyadihi, dengan kekuasaannya, fahuwa muqin. Jadi kalau orang-orang itu tidak dipersiapkan menjadi generasi yang baik, tapi dikali dengan pengetahuan agama, maka apa yang terjadi? Justru generasi-generasi yang bertentangan dengan agama, ya, bertentangan dengan agama, juga berbeda dengan orang tuanya soleh tapi anaknya tidak soleh, atau generasi yang toleh, balikan dari soleh. Wa man jahadahum bi, tadi barang siapa yang mereka melawan mereka, berjuang melawan mereka, ya, orang-orang yang menyimpang dari ajaran tadi dengan tangannya atau dengan kekuasaan, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang yang beriman. Faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa yang menghadapi mereka, berjuang melawan mereka dengan hatinya, ya, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad atau barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia termasuk orang yang beriman. Walaisa wara'a dzalika minal iman, ya, kalau tidak melakukan yang seperti itu, maksudnya, ya, kalau dia tidak mau melawannya dengan kekuasaan tidak digunakan, lisan tidak mau, dengan hatinya pun dia tidak mau, ya, melawan keburukan itu, ya, maka dianggap, maka tidak ada keimanan sama sekali, ya, di dalam hatinya, meskipun itu hanya seberat biji sawi. Jadi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf, tidak dengan kekuasaan, dengan lisannya, dengan hatinya pun tidak, maka itu dinafikan keimanannya. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.